Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Mila Hapsari, saya Riani Margareta, dan saya Mei Lestari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian, pengendalian. Simak video berikut ini. Deskripsi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi pemerolehan barang atau jasa. Barang yang diperoleh perusahaan dapat berupa 1. Aktiva yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang. Yang kedua, surat berharga yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Jasa yang diperoleh perusahaan dibagi menjadi 2. 1. Jasa yang hanya menghasilkan manfaat 1 tahun atau kurang, yaitu jasa personel, bunga, asuransi, iklan. Yang kedua, jasa yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun, yaitu aktiva tak berwujud. Transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari 1. Transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari berbagai sistem informasi akuntansi berikut ini. 1. Sistem pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian, yaitu pembuatan dokumen permintaan pembelian yang berisi informasi bahwa persediaan di gudang menipis, sehingga perlu diisi kembali dibuat oleh bagian pencatat kartu persediaan dan dikirim ke bagian pembelian. Yang kedua, prosedur order pembelian, yaitu pembuatan dokumen pesanan pembelian yang digunakan oleh pembeli untuk memesan barang kepada penjual, dan dokumen tersebut dikirim ke bagian kartu persediaan, utang, dan penerimaan. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang, yaitu pada saat penjual menyerahkan barang, bagian penerimaan barang akan menerima dan mengecek kualitas dan kuantitas barang yang diterima itu benar-benar barang yang dipesan perusahaan. Keempat, prosedur penyimpanan barang, yaitu penyerahan barang dari bagian penerimaan ke bagian gudang, dan bagian gudang meneliti kembali barang dengan laporan penerimaan barang. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian akuntansi yang dianggap independen terhadap fungsi gudang dan fungsi pencatatan persediaan. Selanjutnya yang keenam, prosedur pencatatan utang, yaitu bagian utang menerima faktur dari penjual untuk meminta pembayaran. Namun, sebelum menyetujui jumlah pembayaran yang ditagihkan, bagian utang mencocokkan data yang tercantum dalam faktur dengan data yang tercatat pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Sistem pengeluaran kas. 1. Prosedur pembayaran bukti kas keluar. 2. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Setelah melakukan pencairan dana menggunakan cek, maka pihak kasir akan membuat bukti bank keluar dan melampirkan dokumen-dokumen yang telah diverifikasi berupa nota penerimaan barang, faktur pajak, kwitansi, surat jalan, dan faktur penjualan yang akan disetujui oleh pihak kepala unit akuntansi dan kasih akuntansi. Setelah bukti bank keluar, tujuan audit terhadap siklus pengeluaran golongan transaksi. Kelompok asersi. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Tujuan auditnya yaitu transaksi pembelian mencerminkan barang dan jasa yang baik yang diterima dari pemasok selama periode yang diaudit. Transaksi pengeluaran kas mencerminkan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok selama periode yang diaudit. Yang kedua, kelengkapan. Semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Yang ketiga, hak dan kewajiban.
Entitas memiliki kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak atas aktiva tetap sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak atau atas aktiva tidak berwujud sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode. Keempat, penilaian atau alokasi. Semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Rincian transaksi pembelian dan pengeluaran kas mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Informasi akuntansi pembelian barang dagangan. Berbagai fungsi terkait dalam transaksi pembelian adalah: 1. Fungsi gudang. Unit pemegang fungsi adalah bagian gudang. Tanggung jawabnya yaitu: 1. Mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi sediaan yang ada di gudang. Yang kedua, menyimpan barang yang telah diterima fungsi penerimaan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pembelian. Unit pemegang fungsi yaitu bagian pembelian. Tanggung jawabnya yaitu memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penerimaan barang. Unit memegang fungsi yaitu bagian penerimaan barang. Tanggung jawabnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidak barangnya tersebut diterima oleh perusahaan. Menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Selanjutnya yaitu fungsi pencatatan utang. Unit yang berfungsi yaitu bagian utang. Tanggung jawabnya yaitu mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan menyelenggarakan arsip dokumen bukti kas keluar sebagai catatan utang atau menyelenggarakan buku pembantu utang. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi akuntansi biaya. Unit yang berfungsi yaitu bagian akuntansi biaya. Tanggung jawabnya yaitu mencatat kesediaan barang yang dibeli ke dalam buku pembantu sediaan. Dokumen yang digunakan. Bukti kas keluar. 1. Surat permintaan pembelian, yaitu formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga, yaitu dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu surat order pembelian, yaitu dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Selanjutnya yang keempat, laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya yang kelima yaitu surat perubahan order, yaitu dokumen yang dipergunakan untuk merubah isi surat order pembelian yang telah dikirimkan pemasok. Yang keenam, bukti kas keluar, dokumen yang dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian yang sekaligus berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok. Yang ketujuh, faktur dari pemasok, yaitu merupakan tagihan dari pemasok yang berisi jenis, kuantitas, dan harga barang yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemasok. Jaringan kerjasama antar fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari fungsi gudang, membuat surat permintaan pembelian,
yang dikirim ke fungsi pembelian. Kemudian fungsi pembelian membuat surat permintaan penawaran harga yang dikirim kepada pemasok. Apabila pemasok menyetujui penawaran tersebut, pemasok mengirimkan dokumen tersebut kembali ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian kemudian membuat surat order pembelian yang dikirim kepada pemasok. Pemasok mengirimkan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Dari fungsi penerimaan, barang dikirim ke fungsi gudang untuk disimpan. Dan fungsi penerimaan membuat surat laporan penerimaan barang yang akan dikirim ke fungsi akuntansi untuk dicatat. Pemasok juga mengirimkan faktur yang akan diterima oleh fungsi akuntansi untuk dicatat. Catatan akuntansi. Yang pertama, register bukti kas keluar, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit jika perusahaan menggunakan voucher payable prosedur. Selanjutnya yang kedua, jurnal pembelian, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit jika menggunakan account payable prosedur. Yang ketiga, buku pembantu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable prosedur, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah buku pembantu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau unpaid voucher file. Selanjutnya yaitu buku pembantu sediaan, digunakan untuk mencatat kos sediaan yang dibeli. Bahkan alir sistem informasi akuntansi pembelian, dimulai dari bagian gudang membuat surat permintaan pembelian pada saat reorder point yang dibuat rangkap 2 serta dikirim ke fungsi pembelian. Bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian dan membuat surat permintaan penawaran harga. Kemudian surat permintaan penawaran harga tersebut dikirim ke pemasok. Apabila mendapat persetujuan pemasok mengirimkan penawaran harga ke bagian pembelian dan setelah diterima dilakukan perbandingan harga. Setelah harga sesuai, bagian pembelian membuat surat order pembelian rangkap 7 sehingga bagian pembelian memegang surat order pembelian rangkap 7, surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan penawaran harga. Surat order pembelian 1 dan 2 dikirim kepada pemasok. Lembar ketiga dikirim ke bagian penerimaan barang, lembar keempat dikirim ke bagian utang, lembar kelima dikirim ke bagian gudang, lembar ke-6 surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan penawaran harga diarsip urut tanggal. Surat order pembelian lembar ke-7 diarsip permanen urut abjad. Bagian penerimaan barang menerima SOP lembar ketiga dari bagian pembelian dan menerima barang dari pemasok yang disertai surat pengantar. Kemudian, bagian penerimaan barang memeriksa barang yang diterima sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan barang rangkap 3. Kemudian, laporan penerimaan barang lembar pertama dikirim ke bagian pembelian. Laporan penerimaan barang lembar kedua dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang. Laporan penerimaan barang lembar ketiga, SOP dan surat pengantar diarsip urut nomor. Bagian gudang menyimpan barang dan menerima surat order pembelian yang akan diarsip urut nomor.
bersamaan dengan surat permintaan pembelian lembar kedua. Bagian gudang juga menerima laporan penerimaan barang yang akan dicatat dalam kartu gudang. Laporan penerimaan barang tersebut diarsip urut tanggal. Bagian pembelian menerima laporan penerimaan barang, kemudian mencatat tanggal penerimaan surat order pembelian. Bagian pembelian menerima faktur dari pemasok dan faktur diperiksa, kemudian faktur dikirim ke bagian utang. Bagian utang menerima SOP lembar keempat, LPP lembar pertama, dan faktur. Kemudian ketiga dokumen tersebut dibandingkan. Apabila sudah sesuai, bagian utang membuat bukti kas keluar rangkap 3. PKK lembar pertama digunakan sebagai dasar mencatat register PKK. PKK lembar pertama, ketiga, SOP lembar keempat, LPP lembar pertama, dan faktur diarsip sementara urut tanggal. PKK lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi biaya. Dari PKK lembar kedua yang diterima dari bagian utang, bagian akuntansi biaya mencatat PKK ke dalam buku pembantu sediaan, dan PKK lembar kedua diarsip permanen urut nomor di bagian akuntansi biaya. Aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi pembelian. Yang pertama, otorisasi umum dan khusus untuk setiap pembelian, penggunaan anggaran operasi, dan penggunaan formulir surat order pembelian. Yang kedua, setiap surat order pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Surat order pembelian hanya diterbitkan atas dasar kebutuhan perusahaan tentang barang dan jasa. Yang ketiga, setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat order pembelian yang telah diotorisasi. Pengendalian terhadap pembelian dilakukan secara bertahap, yaitu 1. Tidak ada utang yang timbul jika tidak ada barang atau jasa yang diterima. 2. Tidak ada barang dan jasa yang diterima tanpa adanya order pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Tidak ada order pembelian yang dikeluarkan kepada pemasok jika belum dilakukan proses pemilihan pemasok yang andal. Yang keempat, tidak ada order pembelian yang dikeluarkan kepada pemasok jika tidak ada permintaan pembelian dari pihak yang memerlukan barang dan jasa. Yang kelima, fungsi penerimaan barang tidak diperbolehkan untuk menerima barang jika fungsi tersebut tidak menerima tembusan surat order pembelian. Yang keempat, fungsi penerimaan barang menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang diterima dengan data barang yang tercantum dalam surat order pembelian. LPB merupakan dokumen penting yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar dipakai sebagai dokumen sumber untuk pencatatan utang usaha, sehingga data yang tercantum dalam LPB harus mencerminkan kecermatan yang telah dilakukan oleh fungsi penerimaan dalam menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang diterima dari pemasok dan data yang dipesan oleh fungsi pembelian. Yang kelima, penyerahan barang dari fungsi penerimaan barang ke fungsi gudang harus didokumentasikan. Hal ini untuk menghindarkan pengingkaran penerimaan barang oleh fungsi gudang dari fungsi penerimaan barang. Setiap penyerahan barang dari fungsi penerimaan barang kepada fungsi gudang harus disertai dengan surat tanda penyerahan barang. Yang keenam, bukti kas keluar harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Bukti kas keluar hanya dapat dibuat berdasarkan kondisi 1. Bahwa fungsi penerimaan barang telah menerima barang dari pemasok dalam jenis, kuantitas, kualitas, dan kondisi semestinya. 2. Bahwa barang yang diterima tersebut telah dipesan oleh fungsi pembelian. 3. Bahwa barang yang dipesan tersebut memang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, setiap pencatatan ke register bukti kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
Keandalan catatan akuntansi ditentukan oleh keandalan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang melampirinya. Dokumen pendukung, faktur pembelian, LPB, surat order pembelian, dan surat permintaan pembelian mencerminkan adanya otorisasi pada setiap tahap pelaksanaan transaksi pembelian. Bukti kas keluar sebagai dokumen sumber mencerminkan perlakuan akuntansi dan pengukuran transaksi pembelian yang terjadi. Yang kedelapan, pengecekan independen posting ke dalam buku pembantu utang usaha, sediaan, aktiva tetap dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol sediaan dalam buku besar, aktivitas pengendalian mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu sediaan dengan akun kontrol sediaan dalam buku besar. Yang kesembilan, pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercetak. Untuk menjamin bahwa semua barang yang telah diterima dari pemasok telah diakui hak dan kewajiban sebagai akibat dari transaksi pembelian secara periodik, perlu diadakan pertanggungjawaban dokumen-dokumen bukti kas keluar, LPB, surat order pembelian, dan surat permintaan pembelian. Yang ke-10, panduan akun dan review terhadap pemberian kode akun. Keakuratan posting transaksi pembelian ke dalam buku pembantu sediaan dan ke register bukti kas keluar ditentukan oleh pemberian kode akun dalam dokumen sumber. Maka, ketersediaan buku panduan kode akun dan review terhadap pemberian kode akun pada saat pembuatan dokumen sumber menjamin keakuratan posting sehingga asersi penyajian dan pengungkapan menjadi andal. Yang ke-11, review kinerja secara periodik. Secara periodik, dilakukan review kinerja manajer dengan membandingkan jumlah anggaran dengan realisasinya. Salah satu potensial pada setiap tahap transaksi dan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mencegah. Tahap transaksi yang pertama, permintaan pembelian barang dan jasa. Salah satu potensial, barang dapat diminta untuk tujuan atau kuantitas yang tidak semestinya. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, otorisasi umum dan khusus untuk setiap barang yang akan dibeli. Pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan yaitu minta keterangan tentang prosedur otorisasi permintaan pembelian. Tahap transaksi yang kedua, pembuatan surat order pembelian. Salah satu potensialnya, pembelian dapat terjadi dengan tujuan yang tidak semestinya. Aktivitas pengendalian yang diperlukan yaitu setiap order pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan yaitu periksa dokumen surat permintaan pembelian yang melampiri setiap surat order pembelian. Tahap transaksi yang ketiga, penerimaan barang. Salah satu potensialnya, barang diterima kemungkinan tidak dipesan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, setiap penerimaan barang harus terdapat surat order pembelian yang telah diotorisasi. Pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan yaitu lakukan pemeriksaan terhadap laporan penerimaan barang dengan surat order pembelian yang bersangkutan. Salah satu potensial yang kedua, perusahaan kemungkinan menerima barang yang rusak, kuantitasnya salah jenisnya, ataupun salah barang. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, fungsi penerimaan barang, menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang diterima dengan surat order pembelian. Pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan, lakukan pengamatan prosedur oleh fungsi penerimaan barang. Tahap transaksi yang keempat, yaitu penyimpanan barang. Fungsi gudang dapat memungkiri telah menyimpan barang yang dibeli. Setiap kali terjadi penyerahan barang dari fungsi penerimaan ke fungsi gudang, harus didokumentasikan dalam tanda terima barang. Lalu, periksa tanda terima barang tersebut. Yang kelima, pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar dapat dibuat untuk barang yang tidak dipesan atau tidak diterima atau dapat salah pembuatannya. Untuk setiap bukti kas keluar harus sesuai dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok yang bersangkutan.
Lalu, periksa bukti pendukung yang bersangkutan dengan bukti kas keluar. Yang keenam, pencatatan utang. Bukti kas keluar dapat tidak dicatat. Setiap pencatatan harus ditandai dokumen sumber bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang lengkap. Lalu lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Yang kedua, pengecekan secara independen penting ke dalam buku pembantu utang usaha, sediaan, aktiva tetap dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu, review bukti adanya pengecekan independen. Bukti kas keluar dicatat dalam akun yang salah. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar secara periodik. Lakukan pengamatan terhadap prosedur pelaksanaan kembali. Panduan akun dan review pemberian kode akun. Lakukan pengamatan terhadap prosedur pengamatan kembali. Review kinerja secara periodik oleh manajemen terhadap laporan yang berisi perbandingan aktiva, utang, dan biaya sesungguhnya dengan jumlah yang dianggarkan. Lalu minta keterangan dari manajemen hasil review atas kinerja. Lakukan inspeksi terhadap laporan. Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian. Prosedur audit, keberadaan atau keterjadian. 1. Lakukan pengamatan terhadap termasuk pengamatan terhadap pemisahan fungsi. A. Persetujuan atas surat permintaan pembelian. B. Order pembelian. C. Penerimaan barang. D. Pembuatan bukti kas keluar. Pengamatan ditujukan untuk membuktikan 1. Adanya pemisahan 3 fungsi pokok, yaitu fungsi operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Yang kedua, setiap transaksi pembelian dilaksanakan oleh lebih dari 1 unit organisasi, sehingga tercipta pengecekan intern. Auditor melakukan pengamatan terhadap persetujuan pada surat permintaan pembelian yang dilaksanakan oleh fungsi gudang, penerimaan barang oleh fungsi penerimaan barang, dan pencatatan kewajiban perusahaan kepada pemasok yang dilaksanakan fungsi utang. 2. Ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama pemasok, dan jumlah moneter dan non-moneter. Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung yaitu A. Bukti kas keluar, B. LPB, C. Surat order pembelian yang telah diotorisasi, D. Surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi, E. Faktur dari pemasok. Auditor mengambil sampel bukti kas keluar yang belum dibayar dari arsip yang dipegang fungsi utang dan bukti kas keluar yang telah dibayar dari arsip yang dipegang fungsi akuntansi biaya dan memeriksa A. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak pada bukti kas keluar, B. Adanya pertanggungjawaban penggunaan formulir bernomor urut tercetak, C. Tanda tangan otorisasi atas bukti kas keluar dari yang berwenang, D. Kesesuaian informasi yang tercantum dalam bukti kas keluar dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukungnya, E. Kelengkapan dokumen pendukung bukti kas keluar, F. Tanda tangan otorisasi atas dokumen pendukung yang berwenang, G. Ketelitian pencatatan informasi yang tercantum dalam bukti kas keluar ke dalam buku pembantu sediaan, buku pembantu biaya, dan register bukti kas keluar. Bawah ini merupakan tabel salah saji potensial yang mungkin terjadi pada setiap transaksi pengeluaran kas beserta aktivitas pengendalian yang ada untuk mencegah kemungkinan terjadinya salah saji potensial. Tahap transaksi yang pertama yaitu salah saji potensial. Pertama, cek dikeluarkan untuk pembelian yang tidak diotorisasi. 2. Bukti kas keluar dibayar lebih dari 1 kali. Yang ketiga, cek dikeluarkan dengan jumlah yang salah. Aktivitas pengendalian yang diperlukan yaitu 1. Penandatanganan cek harus mereview bukti kas keluar dan kelengkapan dokumen pendukungnya. Yang kedua, bubukan cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya.
3. Pengecekan independen antara cek dengan bukti kas keluar. Pengujian pengendalian yang dapat dilakukan: 1. Lakukan pengamatan terhadap prosedur. 2. Periksa cap lunas yang tercantum dalam bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. 3. Pelaksanaan kembali pengecekan independen. Tahap transaksi yang kedua yaitu pencatatan. Salah satu potensial cek yang dikeluarkan tidak dicatat, kesalahan dalam pencatatan cek tidak dicatat dengan segera. Aktivitas pengendalian yang diperlukan: pertanggungjawaban semua nomor urut cek, pengecekan independen posting ke dalam jurnal dengan akun kontrol kas dalam buku besar, rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak independen, pengecekan independen terhadap tanggal yang tercantum dalam bonggol cek dengan tanggal pencatatannya. Pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan: periksa pertanggungjawaban semua nomor urut, review bukti adanya pengecekan independen, periksa rekonsiliasi bank, dan lakukan pengamatan terhadap prosedur pelaksanaan kembali. Program audit untuk pengujian pengendalian pengeluaran kas. Keberadaan atau keterjadian: 1. Lakukan pengamatan terhadap atau termasuk pengamatan pemisahan fungsi, pembuatan cek, dan pencatatan cek ke dalam register cek. Pengamatan ini ditujukan untuk membuktikan: 1. Adanya pemisahan fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. 2. Setiap transaksi pengeluaran kas dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi sehingga tercipta pengecekan intern dalam setiap pelaksanaan transaksi. 3. Pengeluaran kas segera dicatat ke dalam catatan akuntansi yang bersangkutan. Dalam pengamatan ini, auditor melakukan pengamatan terhadap A. Review yang dilakukan oleh pembuatan cek atas BKK beserta dokumen pendukungnya sebelum penulisan cek. B. Review atas otorisasi yang tercantum dalam BKK beserta dokumen pendukungnya. Auditor melakukan pengamatan terhadap tanggal yang tercantum dalam bonggol cek dengan tanggal pencatatan pengeluaran kas ke dalam register cek untuk memastikan bahwa klien melakukan pencatatan dengan segera pengeluaran kas ke dalam catatan akuntansi yang bersangkutan. 2. Ambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama debitur, jumlah moneter maupun non-moneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung tersebut. A. Permintaan cek. B. Bukti kas keluar. C. Kwitansi. Auditor mengambil sampel BKK yang telah dibayar dari arsip pada fungsi akuntansi umum dan melakukan pemeriksaan terhadap: A. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. B. Adanya pertanggungjawaban penggunaan formulir bernomor urut tercetak. C. Tanda tangan otorisasi atas BKK dari yang berwenang. D. Kesesuaian informasi yang dicantumkan dalam BKK dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukungnya. E. Kelengkapan dokumen pendukung BKK. F. Tanda tangan otorisasi atas dokumen pendukung dari yang berwenang. Ketelitian pencatatan informasi yang tercantum dalam BKK ke dalam buku pembantu utang dan register cek. Kelengkapan. 3. Periksa bukti digunakannya formulir cek bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Auditor memeriksa apakah klien menggunakan formulir bernomor urut tercetak pada waktu auditor mengambil sampel BKK dan pada waktu melakukan inspeksi terhadap cek yang belum dipakai. 4. Ambil sampel BKK yang telah dibayar dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi berikut ini. Permintaan cek, kwitansi, pencatatan ke dalam register cek. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan nomor urut tercetak pada BKK dan pertanggungjawabannya dan juga melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan otorisasi yang tercantum dalam BKK. Penilaian atau alokasi. 5. Untuk sampel yang diambil pada langkah kedua di atas diperiksa persetujuan semestinya untuk setiap transaksi pengeluaran kas dan pengecekan independen terhadap penulisan cek dengan BKK. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan nomor urut tercetak
pada PKK dan pertanggungjawabannya, serta melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan otorisasi yang tercantum dalam PKK. 6. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke dalam buku pembantu utang dan register cek untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting dalam jumlah moneter atau akun. Auditor mengusut posting data dalam PKK yang telah dibayar bonggol cek buku pembantu utang dan register cek. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.